Chef shiftingnya ini bisa dibilang cuma satu tingkat di bawah Martian Manhunter. Hai semua, Mr. E di sini. Kalau kemarin dua wajah, villain yang ini bisa berganti-ganti wajah. Kali ini gua mau bahas siapa itu Clayface dan sekuat apa dia. So everyone, inilah dia nonton trivia. Karena julukan Clayface dipakai beberapa karakter, jadi kali ini gue akan bahas versi Basil Karlo, Clayface pertama, tapi dari DC Rebirth yang punya origins yang mirip kayak Matt Hagen DC AU. Mari kita mulai dengan backstory-nya. Basil Karlo adalah anak dari Vincent Karlo yang pernah bekerja di bagian kosmetik dan kostum dalam perfilman. Di suatu hari, ketika Basil tidak sengaja masuk ke dalam ruang kerja ayahnya, dia melihat banyak topeng dan kostum di sana yang terlihat sangat nyata. Dan ketika ayahnya datang, Vincent menjelaskan kalau topeng-topeng inilah kunci dari film-filmnya. Karena meski para penonton tahu ini cuma topeng, tapi ketika sang aktor berakting, mereka akan melihat itu sebagai monster sungguhan dan memberikan teror ke jantung mereka. Karena meski wajah bisa diubah-ubah sedemikian rupa, entah itu menjadi aneh atau buruk, tapi wajah selalu menggambarkan jiwa dari seseorang. Setelahnya, Vincent memberitahu Basil rahasia suksesnya dulu, yaitu bahan kimia bernama Renu yang kalau dicampur sedikit tanah liat bisa membentuk ulang hampir semua benda seperti tanah liat, termasuk wajah. Dan topeng monster yang ada di sini, dia buat menggunakan bagian dari dirinya. Dia menaruh jiwanya di topeng-topeng itu, dan ketika pihak studio sadar kalau monster-monster yang dia ciptakan adalah cerminan dari dirinya, mereka menendangnya keluar. Mereka takut pada dirinya karena mereka berpikir kalau monster hanyalah hiburan sesaat di bioskop, tanpa tahu kalau ada monster di setiap diri orang. Karena peristiwa ini, Vincent menyuruh Basil untuk menunjukkan wajah terbaiknya ke orang-orang, jangan pernah memperlihatkan wajah monsternya, dan meminta Basil berjanji padanya. 20 tahun kemudian, Basil akhirnya menjadi aktor yang sukses, bukan cuma karena aktingnya yang jago, tapi juga karena wajahnya yang tampan. Namun, selama karirnya, dia tidak pernah mengambil genre horor karena janjinya dengan ayahnya. Sampai akhirnya, di puncak karirnya, Basil memutuskan mengambil peran antagonis di film horor karena dia ingin menunjukkan pada ayahnya kalau sebenarnya kita bisa memperlihatkan sisi monsternya ke orang-orang dan mereka masih bisa menyukainya. Tak lama kemudian, Basil berhasil mendapatkan peran di film horor, tapi karena mendengar kabar kematian ayahnya, dia yang sedang berkendara akhirnya kecelakaan. Kecelakaan ini membuat muka Basil hancur sepenuhnya, wajah tampannya hilang, yang membuat dia sangat frustasi karena dia sudah terdoktrin oleh perkataan ayahnya kalau wajah adalah segalanya. Karena ini dia menyuruh agen dan asistennya pergi, dia tidak ingin ada yang melihat wajahnya, dan karena mukanya rusak, agennya memberitahu Basil kalau dia terpaksa out dari proyeknya. Tidak ingin karirnya hancur, Basil yang teringat rahasia ayahnya dulu pergi ke apartemen ayahnya dan mulai mencampurkan Renu ke dalam tanah liat serta menggunakannya ke wajahnya sendiri. Keesokannya, saat agennya ingin memberitahu studio kalau Basil keluar, Basil tiba-tiba muncul dengan wajah normal yang membuat agen dan asistennya terkejut. Karena ini, Basil tidak jadi keluar dari proyeknya, tapi karena tidak ingin ada yang mengingatkannya soal wajah rusaknya, Basil mengganti agennya serta memecat asistennya. Selama produksi filmnya, Basil terpaksa harus terus menggunakan Renu demi menunjang penampilannya. Tapi karena stok milik ayahnya terbatas, Basil mulai mencuri Renu dari gudangnya dengan menyamar sebagai pekerja di sana. Aksinya ini akhirnya diendus oleh Batman, dan ketika Basil ingin mencuri Renu lagi, dia akhirnya ketahuan, dan karena agresif, Basil akhirnya kena bogem dari Batman. Dia seketika pingsan, dan Batman terkejut melihat muka aslinya. Setelahnya dia dikirim ke rumah sakit sambil terborgol, dan aksinya ini akhirnya terendus wartawan yang membuat berita soalnya menyebar.
Karena ini, sutradara dari proyeknya langsung memecat Basil, padahal dari awal Basil akan tetap ada di proyeknya, tidak peduli mukanya rusak atau tidak, karena ekspresinya lah yang membuatnya tepat untuk film ini. Tapi sekarang dia sadar kenapa ada yang beda padanya, dia sadar sekarang Basil cuma topeng dan seorang kriminal. Malamnya, Batman menghampiri Basil untuk memberitahu kalau dia punya kesempatan, tapi Basil malah marah padanya. Dia merasa Batman lah yang sudah merusak hidupnya karena membuatnya menjadi monster di puncak karirnya. Batman pun memberitahu kalau Renu yang dia gunakan memiliki bahan kimia berbahaya yang mempengaruhi syarafnya, membuatnya tidak bisa mengontrol emosinya. Tapi kalau Basil ingin membantunya bersaksi menjadi korban dan memenjarakan pembuat Renu, dia bisa mengubah perspektif orang-orang soal dia yang menjadi kriminal. Keesokannya, Basil pergi ke pengadilan kota bukan untuk bersaksi, melainkan untuk merampok Renu yang disita di sana. Setelah menyandra seorang wanita, Basil berhasil menemukan Renu yang disita. Tapi karena diiming-imingi uang untuk membungkam korban-korban Renu, para polisi di sana langsung menembak Basil, di mana tembakan mereka memecahkan botol-botol Renu di sana, membuat Basil bermandikan Renu yang melelehkan tubuhnya. Basil pun akhirnya bangkit lagi sebagai monster berbentuk lumpur dan ingin membalaskan dendam pada Batman serta kru-kru film yang telah membuangnya. Dan setelah kejadian ini, Basil mulai dikenal sebagai penjahat dengan sebutan Clayface. Sekarang mari kita masuk ke seberapa kuat Clayface. Setelah tersiram Renu, Basil Karlo akhirnya menjadi metahuman dengan tubuh seperti lumpur yang bisa dia ubah sesuka hati. Dia bisa berubah menjadi benda maupun orang lain, dan berkat skill actingnya, Clayface menjadi salah satu shapeshifter terbaik di DC. Shapeshiftingnya ini bisa dibilang cuma satu tingkat di bawah Martian Manhunter, karena bukan cuma mengubah bentuk tubuhnya, Clayface juga bisa meniru DNA dari orang yang dia tiru, bahkan meniru kekuatannya apabila yang dia tiru adalah metahuman. Yang dia perlukan hanyalah menyentuh targetnya, tapi belum diketahui apakah level kekuatannya juga 100% akan sama. Kemampuannya ini pernah dia lakukan untuk mengelabuhi banyak orang, di mana dia pernah menyamar menjadi Wildcat sampai Power Girl yang seorang Kryptonian tidak bisa membedakannya. Dia juga pernah meniru Cheetah dan Superman sampai mengelabuhi Wonder Woman. Bahkan dia pernah meniru Bruce Wayne untuk menghancurkan image-nya. Karena kemampuan shape-shiftingnya ini, Clayface juga bisa memanipulasi ukuran tubuhnya, baik itu menjadi besar maupun kecil. Dia bisa menyerap tubuh manusia untuk memperkuat dirinya. Bahkan Clayface pernah menyerap kekuatan Wonder Woman dan mendapatkan sebagian kecil kekuatannya. Dia juga bisa mengubah sebagian tubuhnya menjadi senjata seperti palu ataupun pedang. Dia bisa membuat duplikat atau decoy menggunakan kekuatannya. Sentuhannya juga mematikan, bahkan bisa membunuh seseorang. Dan Clayface juga punya super strength yang membuatnya bisa melempar mobil dengan mudah, serta cukup kuat untuk menahan bahkan menyakiti Power Girl serta menghempaskan Supergirl. Durability dari Clayface juga sangat kuat, sampai mampu menerima serangan dari Supergirl bahkan Wonder Woman, dan regenerasinya juga sangat cepat karena tubuh Clayface hanyalah sekumpulan lumpur yang kalaupun hancur, dia hanya tinggal mengumpulkan ulang tubuhnya seperti saat dia dihantam misil, tapi sesaat kemudian tubuhnya langsung pulih. Dan itulah semua trivia dari karakter Clayface. Kalau mau nambahin, koreksi atau saran bisa komen. Saya Mr. A, bye-bye.